pada hari ini kita Pendeta David dan Bapak Ibu sekalian, mari bergabung bersama kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum memasuki ibadah, kita akan memberikan warta. Kebaktian pada Minggu 26 September pada hari ini, persekutuan doa malam yang diadakan setiap hari Minggu ketiga dan keempat pada hari Kamis jam 19.30. Kiranya jemaat bisa bergabung di tiap hari Minggu ketiga bersama-sama dengan doa persekutuan doa GKI Pulau Mas yang dipimpin oleh Pendeta Setio. Kemudian Komisi Anak di Induk, ibadah anak dilakukan setiap minggu pada pukul 10.30 sampai dengan jam 12 secara daring atau Zoom meeting. Kemudian Komisi Anak di Bajem, ibadah dilakukan pada hari Minggu secara online juga melalui channel YouTube GKI Pulau Mas, Bajem Harapan Kita. Persiapan perjamuan kudus online jemaat yang dikasih Tuhan. Pada ibadah Minggu tanggal 3 Oktober 2021, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama secara online. Ibadah perjamuan kudus akan dilakukan secara live streaming melalui YouTube GKI Pulau Mas, dan jemaat dapat ikut serta dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kemudian adapun perlengkapan perjamuan kudus berupa air, anggur, atau teh, atau air putih, apapun yang ada di rumah boleh tersedia, juga ada roti, bisa dipersiapkan jemaat di tempat masing-masing. Untuk itu majelis jemaat mengundang jemaat dan simpatisan dalam doa persiapan perjamuan kudus pada hari Sabtu pada tanggal 2 Oktober 2021 pada jam 5 sore. Demikian informasi ini disampaikan. Mari kita ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemudian Komisi Remaja akan via Zoom meeting dengan tema meniti masa depan yang dengan pelayan firman Pendeta Setio Haryo Maunduro yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 pada pukul 16.30 atau 4:30 sampai dengan selesai. Kemudian Komisi Pemuda juga akan dilakukan secara Zoom pada hari Minggu tanggal 3 Oktober pada pukul 8 sampai dengan selesai dengan tema Ece Homo, dan pelayan firmannya Pendeta Setio Haryo Maunduro. Kemudian bidang kesaksian dan pelayanan anggota jemaat yang berulang tahun, Ibu Kartika Ruth Tupamahu pada hari Rabu 22 September, kemudian Ibu Korola pada hari Kamis 23 September, adik Alena Evita Lapian pada hari Jumat 24 September, adik Natasha Mirade G. Tupamahu pada Sabtu 25 September. Kemudian yang berulang tahun di Bajem Harapan Kita pada tanggal 23 September yaitu adalah anak Raska Gideon. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di sepanjang usia di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, mari kita saat teduh sejenak sebelum memasuki ibadah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berhimpun dengan secara berbalas-balasan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit mencitrakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Taurat Tuhan itu sempurna, menjegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, membukakan hati. perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, semuanya. adil semuanya. Tunduklah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai apa, maka bercerai dan bebas dari pelanggaran besarku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jemaat, boleh kita berdiri, kita angkat pujian, pujilah Tuhan Sang Raja. Kebaktian kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan beserta dengan saudara-saudara. Damai Tuhan, saudara juga. Jemaat, Silakan duduk. Ya. silakan duduk kembali.
Kita dan mereka adalah tema yang menjadi perenungan kita dalam kebaktian pada saat ini. Melalui tema ini kita diajak untuk membuka ruang di dalam kehidupan kita terhadap pribadi lain. Hal ini dilakukan agar karya perbaikan dapat dirasakan oleh setiap pribadi yang kita jumpai. Seperti dalam nyanyian KJ 4, ketika Kristus menginginkan diri dalam kehidupan ini. Mari kita angkat pujian 470 sampai 3. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan di hari lepas hari, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali datang kami kepadamu ya Tuhan, di pangkuanmu Tuhan, di hadapanmu kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Namun Tuhan, kami lupa Bapa, kami kurang mengasihi Engkau, kami kurang mengasihi sesama kami.
bahkan kami kurang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami memohon ampun yang daripadamu Bapa. Kiranya Engkau mau mengampuni kami dengan segenap hati kami memohon ampun ya Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan dalam keseharian kami kurang berkenan kepadamu Tuhan, juga kepada manusia. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang, kami mohon ampun yang daripadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pengampunan yang sejati yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya kehidupan kami. Amin. Jemaat yang kita angkat pujian KJ 23, 1 dan 2. Jemaat yang dikasih Tuhan, boleh kita berdiri. Kita menyambut berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari bersama kita menyanyikan KJ 36 1-3. Dihapuskan dosaku.
Jemaat boleh duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan ucapan syukur kami saat ini datang kepadamu ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Baik, yang mengasihi kami dengan sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Bapa yang memelihara kami dari hari ke hari. Kalau saat ini kami tiba pada hari ini, maka semuanya itu menyaksikan hal yang tak terbantahkan betapa sempurnanya pemeliharaan Tuhan itu. Sempurnakanlah rasa syukur, kegembiraan dan sukacita kami ketika dalam persekutuan kami anak-anak-Mu saat ini, Engkau menyapa setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dan secara utuh sebagai keseluruhan keluarga Allah. Sehingga setiap kami merasa betapa kami semakin dikasihi, sebab Engkau Bapa menyapa kami satu persatu dan juga bersama-sama sebagai kesatuan tubuh Kristus. Roh Kudus kiranya menolong kami, sehingga melalui firman yang kami baca dan kami renungkan, sapaan Bapa itu sungguh kami rasakan dan kami alami. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang tak tersapa. Tidak ada satupun di antara kami yang merasa tak diberkati. Biarlah setiap kami melimpah dengan syukur sebab kami sungguh dikasihi, disapa dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Roh Kudus kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut penulis Injil Markus pada bagian yang dicatat pada pasal 9 mulai dari ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-50. Dengarkanlah firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah.
Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita dan mereka, itu adalah tema kita dalam kebaktian minggu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita dan juga mereka yang di luar sana, sesungguhnya adalah manusia yang berkelompok. Di mana-mana kita berkelompok. Di dalam gereja kita juga berkelompok-kelompok. Mungkin ya menggunakan bahasa yang lebih rohani begitu. Bersekutu begitu barangkali ya. Ada persekutuan kaum dewasa, ada persekutuan anak-anak, ada persekutuan remaja, ada kelompok pembaca Alkitab, ya, ada kelompok tumbuh bersama, ada kelompok-kelompok lain. Kalau di tempat saya di GKI Gunung Sahari, ya, ada kelompok-kelompok yang kalau hari Minggu itu waktu sebelum pandemi melanda dunia, ketika kita masih bisa berhimpun di gereja, ada kelompok warung tengah, ada kelompok warung pojok, begitu ya. Dan ada warung-warung yang lain karena di dalam berkelompok itu kenapa dinamakan warung? Ada makanan-makanan di mana mereka acaranya itu ngobrol-ngobrol, lalu berbagi kasih lewat makanan-makanan yang mereka bawa atau mereka beli, sehingga di gereja itu rame biasanya. Kalau kebaktian selesai, ruang-ruang yang ada di gedung sarana penunjang itu terus penuh dengan kelompok-kelompok ini. Dan itu yang menggembirakan. Dan itu yang dirindukan, apalagi sekarang ketika kita sudah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lebih, kita kehilangan itu. Dan kita sangat merindukan di mana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat kembali berkumpul atau berkelompok-kelompok, bercengkerama, bersenda gurau.
Sebab kita memang adalah manusia atau makhluk yang berkelompok. Bukan saja orang-orang yang ada di dalam gereja itu berkelompok-kelompok juga, tetapi kalau kita lihat kenyataannya, bahkan gereja-gereja itu sendiri sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah lembaga, gereja-gereja yang beraneka ragam itu juga membentuk kelompok-kelompok. Ya, sebut saja kalau di Indonesia ini ada PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Di Indonesia, bukankah ini juga berkelompok? Tetapi tidak semua gereja-gereja di Indonesia ini berkelompoknya hanya pada satu kelompok, yaitu PGI. Ada lagi di luar PGI, ada Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII. Jadi sudah ada dua kelompok besar. Di dalamnya ada gereja-gereja yang mengatasnamakan gereja-gereja evangelikal atau lembaga-lembaga Injili begitu. Apakah cuma ada dua itu? Oh tidak, masih ada lagi kelompok lain yang di dalamnya juga terdiri dari gereja-gereja yang tidak masuk di PGI, yang tidak masuk di PGLII, gereja-gereja saudara-saudara kita dari Pentakosta membentuk sebuah kelompok persekutuan gereja-gereja Pentakosta di Indonesia. Dan ternyata masih banyak atau beberapa kelompok-kelompok gerejawi yang di dalamnya itu berkelompok gereja-gereja atau lembaga-lembaga gerejawi lainnya di Indonesia ini. Kita manusia memang makhluk berkelompok. Dan tidak ada satupun di antara kita manusia yang sanggup hidup dengan tenang, dengan gembira, dengan bahagia kalau kita sendirian, tanpa kelompok. Coba aja kalau mau ngetes, misalnya salah satu di antara kita tiba-tiba dikeluarkan dari sebuah grup WhatsApp, WA grup. Ada yang ngeluarin begitu ya. Ada yang remove dari grup itu. Rasanya kan sakit ya Bapak Ibu ya. Kenapa ini? Apa salah saya nih? Lalu mulailah mencari tahu ke sana ke sini. Bahkan bisa jadi kalau seseorang tanpa ada penjelasan tiba-tiba dikeluarkan dari grup bisa saja lalu marah. Ya kan? Karena dikeluarkan dari grup itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ditolak ketika mau masuk grup. Siapa kamu? Memang apa hubungannya dengan kita? Kamu mau ikut-ikutan masuk ke dalam grup ini? Wah, kita juga merasa, loh, kok mau masuk grup di gereja saja kok? Ya, katanya ini grup anak-anak Tuhan. Lalu kalau kemudian kita mau masuk, terus ditanyain, begini, begitu, dan seterusnya. Kita bisa sakit hati. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada satupun di antara kita manusia yang dapat hidup dengan nyaman, dengan tenang, dengan gembira, apalagi bahagia, kalau kita hidup sendiri. Kalau kita ditolak di dalam kelompok, maka itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi berkelompok itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang baik-baik saja. Sesuatu yang positif karena berkelompok adalah kebutuhan kita manusia. Kebutuhan semua orang. Masalahnya adalah ketika memandang atau kita punya cara pandang positif, negatif. Positif in group, yang positif, yang baik itu adalah grup kita. Dan yang di luar grup kita adalah negatif. Nah ini yang menjadi sesuatu yang
tidak baik, yang menciptakan ketegangan-ketegangan dalam kehidupan. Ketika setiap kelompok lalu mengenakan cara pandang positif, negatif, putih, hitam. Kelompokku adalah kelompok orang baik, lalu kelompok yang lain adalah kelompok orang jahat. Kelompokku adalah kelompok anak-anak Tuhan yang diberkati. Kelompok lain adalah kelompok orang-orang yang jauh dari berkat Tuhan. Cara pandang positif, negatif, putih, hitam, ini yang menyebabkan suasana kehidupan yang berkelompok-kelompok itu menjadi suasana kehidupan yang tidak baik, yang tidak menghadirkan kegembiraan, yang tidak menghadirkan sukacita, malah menciptakan ketegangan-ketegangan. Bukan hanya ketegangan kadang-kadang, pertikaian, pertempuran, itu bisa saja terjadi. Kalau Bapak Ibu membaca kitab 1 Korintus, 2 Korintus, maka kitab Korintus itu bernuansa ada ketegangan-ketegangan konflik karena di dalam tubuh gereja Tuhan di Korintus pada waktu itu ada kelompok-kelompok, tetapi masalahnya mereka mengenakan pandangan positif, negatif, putih, hitam. Kelompokku adalah kelompok anak-anak Tuhan. Kelompok lain adalah kelompok, ya bukan anak-anak Tuhan. Kelompokku adalah kelompok anak-anak Tuhan yang rohani. Kelompok lain adalah kelompok yang tidak rohani. Sehingga gereja di Korintus mengalami perpecahan dan bahkan mengantarkan gereja Korintus pada sebuah kehancuran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cara pandang yang tidak tepat, cara pandang yang keliru ketika hidup di tengah-tengah realitas berkelompok-kelompok inilah yang harus dihindari. Memandang kelompokku adalah kelompok pengikut Kristus yang sejati. Di luar kita, mereka-mereka adalah kelompok pengikut-pengikut Kristus yang mungkin KW2. Gerejaku dan kelompokku adalah kelompok dan gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja lain, mereka adalah gereja-gereja yang cuman setengah Roh Kudusnya atau malah tidak ada Roh Kudusnya. Cara-cara pandang ini adalah cara-cara pandang yang tidak sehat, yang menghantarkan kehidupan pada kehidupan dalam relasi yang tidak sehat juga. Karena itu Injil yang kita baca hari ini Markus 9 ayat 38 sampai 50 mengajarkan kita untuk memandang atau memiliki cara pandang yang sehat. Cara pandang yang membuat kita betapapun kita hidup dalam realitas berkelompok-kelompok, tetapi kita tetap dapat saling membangun satu dengan yang lain. Menciptakan kehidupan yang penuh damai. Menciptakan kehidupan yang indah karena di dalamnya ada relasi-relasi yang saling melengkapi, yang saling mendukung di tengah-tengah dunia yang syarat dengan aneka pergumulan ini. Kita diajar oleh Tuhan Yesus melalui Injil yang kita baca ini, agar kita memiliki cara pandang yang sehat, yang positif, baik ketika kita memandang diri kita
maupun memandang orang-orang lain. Baik ketika kita memandang kelompok kita maupun memandang kelompok-kelompok lain di luar diri kita. Yang pertama kita diajar, jangan selalu memandang negatif orang lain atau kelompok lain. Pandanglah mereka dengan pandangan yang positif. Mereka yang tidak sekelompok dengan kita bukan berarti mereka itu harus menjadi lawan kita. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Seseorang yang betapapun tidak terdaftar dalam daftar keanggotaan kelompok kita, barisan kita, bukan berarti mereka pasti bukan murid Yesus dan tidak berhak mengatasnamakan nama Yesus. Kita diajar, jangan merasa bahwa kita atau kelompok kita saja yang menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sah, yang legal menggunakan nama Yesus. Jangan berpikir bahwa hanya kita, kelompok kita, mereka yang ada dalam daftar barisan kita yang dipakai oleh Tuhan, yang lain Tuhan tidak akan pakai. Belum tentu, sebab faktanya adalah menurut catatan penulis Injil Markus yang kita baca ini, ada orang yang tidak termasuk dalam daftar pengikut Kristus yang saat itu bersama-sama dengan Yesus ternyata melakukan perbuatan ajaib menggunakan nama Yesus. Ini mengajarkan para murid-muridnya bahwa bukan berarti mereka yang dipakai Tuhan itu pasti syaratnya harus menjadi masuk dalam daftar keanggotaan kita. Hidup kita diisi oleh realitas berkelompok-kelompok. Bisa saja Tuhan memakai kelompok kita, tapi juga Tuhan memakai kelompok orang lain di luar kita. Bisa saja kita dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, tetapi juga Tuhan juga memakai orang-orang di luar kelompok kita, mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mengatasnamakan dirinya. Pandanglah orang lain, kelompok-kelompok lain di luar diri kita. Pandanglah mereka secara positif juga. Sebab Tuhan bisa saja memakai siapa saja. Tidak harus mereka itu masuk dalam daftar kelompok kita terlebih dahulu. Yang kedua, sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Injil ini, jangan selalu menyalahkan pihak luar. Ketika kita mendapati ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita atau dalam diri kita, jangan selalu berpikir bahwa kalau dalam diri kita ini ada masalah, dalam kehidupan terjadi sesuatu, sebabnya atau biang keroknya adalah pasti orang lain di luar diri kita. Jika terjadi masalah, Injil menyampaikan pesan, lihatlah dirimu. Koreksilah apa yang ada di dalam dirimu. Dengan keras Tuhan Yesus mengatakan, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Tuhan Yesus mengajarkan dengan sangat tegas bahwa kalau terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita,
Jangan buru-buru menyalahkan pihak luar. Bisa jadi faktornya yang menyebabkan hadirnya persoalan itu ada dalam diri kita sendiri. Bisa jadi tangan kita, bisa jadi kaki kita, bisa jadi mata kita yang menyeret kita pada persoalan-persoalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan selalu menyalahkan pihak luar ketika terjadi masalah, ketika terjadi ketidakberesan di dalam diri kita. Jangan seseorang mencuri jemuran tetangganya, yang disalahkan adalah tetangganya. Kenapa menjemur jemuran dan tidak dijaga? Jangan sampai ada orang yang melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan, lalu ketika ditangkap mengatakan yang salah adalah perempuan itu, kenapa pakai baju seksi? Jangan selalu menyalahkan pihak luar ketika terjadi sesuatu persoalan di dalam hidup ini, dalam diri kita. Karena bisa jadi justru yang harus diwaspadai adalah diri kita. Mata kita, kaki kita, tangan kita, dan diri kita ini harus dijaga dengan disiplin seturut dengan kehendak Tuhan. Yang perlu untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh adalah peliharalah dirimu supaya tetap memiliki garam, supaya tetap memiliki rasa asin, sehingga dirimu itu selalu hadir untuk berdampak, memberikan kebaikan. Karena menjadi murid Kristus dipanggil untuk menghadirkan dampak yang baik, pengaruh yang baik. Jangan selalu memandang orang di luar kita dengan pandangan yang negatif. Dan yang kedua, jangan selalu mencari kambing hitam di luar diri kita apabila terjadi masalah-masalah di dalam hidup kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang adalah murid Kristus yang hidup di tengah-tengah kepelbagaian kelompok-kelompok ini dan hadir dengan memberikan dampak yang baik, pengaruh yang baik, berkat. Karena itu kenakanlah cara pandang yang positif, baik untuk diri kita maupun orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan bangkit berdiri, bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian Minggu 3 Oktober 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya, kembali terkait dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan masyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama manusia? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita kepada Allah Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Engkau mengasihi kami yang hidup berkelompok-kelompok. Engkau menerima setiap kami apa adanya, dan Engkau mengajari kami untuk saling memandang
memberikan pandangan dengan cara pandang yang positif satu dengan yang lain. Sehingga betapapun kami hidup berkelompok-kelompok dalam keanekaragaman kelompok, kami tetap dapat mengelola hidup dan menuai berkat-berkat dengan kehidupan yang saling bertolong-tolongan, saling menopang, saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain. Sebab Engkau mengasihi semua orang. Saat ini kami berdoa untuk dunia kami yang masih belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19. Ada begitu banyak hal-hal yang patut kami syukuri. Vaksin, obat-obatan, protokol-protokol, cara-cara penanggulangan yang telah menampakkan hasil yang semakin baik. Berkatilah para ilmuwan untuk dapat menyempurnakan baik itu vaksin maupun obat-obatan dan protokol-protokol, sehingga semuanya itu semakin menjadi alat yang makin efektif mendatangkan berkat yang memulihkan oleh pertolongan Tuhan, sehingga dunia kami akan mampu untuk menghadapi pandemi ini dengan baik. Berkati para pemimpin dunia dengan hikmat, supaya dapat bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Juga bangsa kami, para pemimpin kami, baik itu pemimpin pemerintahan, maupun juga pemimpin-pemimpin agama, dan pemimpin-pemimpin informal masyarakat dapat mengorkestrasi masyarakat untuk mampu bertolong-tolongan menanggung beban. Karena pandemi COVID-19 ini bukan saja menghadirkan kesulitan dalam bentuk kesehatan yang rusak, tetapi juga menghadirkan kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di berbagai bidang yang lainnya. Kiranya aneka kesulitan dapat kami atasi ketika kami semuanya dapat dengan bijaksana untuk memandang satu dengan yang lain sebagai sesama kawan, sahabat, untuk bertolong-tolongan dan saling membantu mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Anugerahi bangsa kami cara pandang yang bijaksana, yang positif dalam kehidupan ini. Sehingga keanekaragaman kelompok tidak akan menjadi persoalan, tetapi justru kekayaan yang mendatangkan berkat. Kami berdoa ya Bapa Surgawi, untuk mereka yang terdampak mengalami kesulitan karena kehilangan pekerjaan sebab COVID-19 ini, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, dan mereka yang mengalami kehilangan-kehilangan dengan aneka macam lainnya, kami mohonkan berkat Tuhan untuk mereka semuanya. Kami berdoa ya Bapa Surgawi untuk anggota jemaat GKI Pulau Mas yang mengalami kesulitan-kesulitan, entah itu karena terdampak COVID-19 karena kehilangan pekerjaan, atau yang sedang kehilangan kesehatan dirawat di rumah sakit atau di rumah, kami mohonkan berkat Tuhan untuk mereka semuanya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar dari rumah ke rumah secara virtual yang tidak mudah karena mereka harus kehilangan kehidupan sosial. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk anak-anak kami itu. Biarlah tangan Tuhan yang memulihkan hadir, menolong, mengatasi aneka kesulitan itu. Dan Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera untuk anak-anak kami, terus merangkul anak-anak kami dengan aneka cara. Dan berkati keluarga demi keluarga, orang tua, untuk dapat mendampingi anak-anak yang sedang menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini,
supaya kami, para orang tua, keluarga-keluarga menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan berkat yang menggembirakan dan memulihkan anak-anak kami. Kami berdoa ya Bapa Surgawi untuk jemaat Tuhan, di antaranya yang memerlukan kesembuhan atau pemulihan yang sedang dalam proses pengobatan. Di antaranya adik Andreas Leonard Sitorus, Ibu Noni Sali Ride Gunawan, Bapak P. Girsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak Jesi Ringo-Ringo, Ibu Wasti, Bapak Angiat Ringo-Ringo, Bapak Christian Siahaya, Ibu Asi Utabarat, Bapak Frans Siahaya, Saudara Marcel, Ibu Siahaan, Ibu Popi Kaya, Oma Erika Rahab, Ibu Katalia Lauren, Ibu Esi Manjuntak, Ibu Koni Anggoro, Bapak Willem Tumangkeng, dan mungkin masih ada nama-nama lain. Jamahlah mereka satu persatu dengan tangan kasih dan kuasa Tuhan untuk dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak Tuhan, baik itu soal mencari pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, dan aneka pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk mereka semuanya, sehingga mereka dapat menemukan berkat-berkat Tuhan, jalan-jalan keluar dalam situasi yang saat ini sedang mereka hadapi. Kami berdoa untuk kehidupan pelayanan, baik itu persekutuan, kesaksian, dalam kehidupan di Jemaat-Mu GKI Pulau Mas, berkatilah mereka semuanya, sehingga di dalam situasi yang tidak mudah ini, mereka tetap menjadi gereja Tuhan yang tidak pernah kehilangan garam, sehingga hidup mereka, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan mereka tetap menghadirkan berkat Tuhan, menghadirkan dampak yang baik di tengah-tengah kehidupan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan di gereja Tuhan. Kita mendasari persembahan ini dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman Tuhan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita menyanyi melalui Kidung Jemaat 298 ayat 1, 2, dan 3, selama bumi didiami.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita beri. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami melalui ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur juga melalui kesempatan menyampaikan persembahan kami pada hari ini. Tuhan, lihatlah persembahan yang kami berikan ini, yang kami tahu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, melalui hikmat dari Tuhan, kami boleh digerakkan untuk menyampaikan persembahan yang lebih besar, terlebih dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui kehidupan kami, agar itu menjadikan persembahan yang utuh dan yang berkenan di mata Tuhan. Pimpin kami mengelola persembahan yang telah terkumpul menjadi alat untuk pelayanan kami melalui jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.
kami.